Bapak Ibu, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu suatu fenomena yang seringkali orang kenal dengan sebutan bubble atau aset bubble. Nah, seperti apa itu? Yuk kita segera mulai. Bapak Ibu, saya akan awali video kali ini dengan sebuah cerita, dan saya peroleh cerita ini dari salah seorang member Akela. Alkisah, ada seorang cleaning service pesawat terbang yang sedang membersihkan sebuah kokpit pesawat. Dan di situ ketika dia bekerja, dia menemukan sebuah buku di bawah kursi pilot. Judulnya adalah Bagaimana Menerbangkan Pesawat untuk Pemula, volume 1. Nah, selanjutnya dia tertarik sekali dan dia kemudian mengambil buku tersebut, dan sesudah melihat sampulnya dia yakin banget bahwa dia akan bisa menerbangkan pesawat dengan belajar dari buku itu. Singkat cerita, dia langsung dengan penuh antusias mempelajarinya, dan bagian pertama diawali dari petunjuk untuk menyalakan mesin. Silakan tekan tombol merah. Dia pun melakukannya dan benar. Ternyata mesin pesawatnya nyala, Bapak Ibu. Wah, dia tambah semangat, ya. Dia melanjutkan buku tersebut dan bilang bahwa guna menjalankan pesawat terbang, dorong tuas di tengah kursi ke depan. Dan sesudah dia lakukan, dia dorong tuas tersebut, apa yang terjadi? Pesawat mulai bergerak. Wah, tambah happy lagi. Nah, dia kemudian ingin mencoba untuk terbang. Dan ternyata petunjuknya lagi-lagi dijelaskan dengan lengkap. Tarik tuas kemudi ke belakang untuk mulai menerbangkan pesawat. Dan dia mulai melakukannya, apa yang terjadi? Pesawat pun pelan-pelan mulai lepas landas, Bapak Ibu. Dia senang sekali dan dia pun terbang berputar-putar, dan kira-kira setelah terbang kira-kira 30 menit, dia merasa puas dan ingin kembali mendarat kembali. Nah, dia membuka bagian akhir buku tersebut, dan kali ini penjelasannya adalah selamat, Anda sudah paham cara menerbangkan pesawat, dan untuk mendaratkannya, simak petunjuknya pada volume kedua yang tersedia di toko buku terdekat. Bapak Ibu. Nah, pesan moralnya adalah akhir-akhir ini ada banyak kejadian orang mengambil suatu keputusan investasi atau trading atas dasar ikut-ikutan temannya saja, tanpa memahami terlebih dahulu aset atau instrumen yang ditransaksikan tersebut. Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang apa itu aset bubble, dan bagaimana kita bisa mengenali penyebabnya, dan bagaimana mengenali indikasi berakhirnya aset bubble tersebut. Saya akan segera mulai sesudah yang satu ini. Bapak Ibu, kali ini saya ingin sharing satu penawaran menarik dari penghasilancerdas.com. Caranya adalah dengan masuk langsung ke website penghasilancerdas.com yang akan menyelenggarakan sebuah webinar yang sangat menarik, yakni Anda bisa menemukan satu cara, satu strategi yang bisa menghasilkan income secara konsisten dari bursa derivatif, tepatnya bursa options Amerika. Dan caranya adalah tinggal klik tombol saya mau tahu rahasianya ini. Investasi hanya Rp99.000, di mana Anda akan menemukan cara untuk mendapatkan income bulanan dengan trading di bursa derivatif Amerika, cara menemukan high winning probability trade dalam waktu kurang dari 5 menit. Bapak Ibu, di samping itu Anda juga akan mendapatkan bonus 4 buah e-book tulisan saya. 2 yang pertama pernah diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka, dan buku yang terakhir mengungkap rahasia bull market terhebat sepanjang sejarah diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo. Bapak Ibu, Anda juga akan memperoleh free trial mobile application Luwak Trade Navigator senilai Rp250.000.
total bonus adalah 1 juta rupiah. Dan Anda tinggal klik daftar seminar online, pilih jadwalnya, klik daftar sekarang, dan Bapak Ibu, lengkapi data-data Anda, isi nama lengkap, kota, kemudian nomor HP, dan email. Kemudian di sini masukkan kode kupon diskon 50. Sekali lagi, kode kupon diskon 50. Bapak Ibu, diskon 50. Diskon 50. Kemudian masukkan dan Anda akan memperoleh diskon sebesar 50%. Karena itu manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena diskon 50 hanya berlaku bagi 50 pendaftar pertama saja. Bapak Ibu tinggal klik daftar sekarang dan sampai jumpa di webinar Tetap Untung Ketika Saham Turun. Bapak Ibu, yang tampil di layar Bapak Ibu saat ini adalah sebuah karya sculpture, karya seniman legendaris China bernama Chen Wenling. Judulnya adalah What You See Might Not Be Real. Ini menampilkan banteng atau bull yang melambangkan bull market, dan banteng ini bukan saja berlari, melainkan meroket didorong oleh, mohon maaf Bapak Ibu, kentutnya sendiri. Sementara orang yang ditanduk adalah orang yang memiliki wajah Bernie Madoff, pelaku skema Ponzi yang dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun dan menutup usianya di penjara di Amerika pada bulan April 2021 lalu. Melalui karya seninya ini, Chen Wenling seolah berpesan bahwa segala sesuatu yang nampak hebat mungkin bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa ada banyak sekali bull run yang pernah terjadi, mulai dari saham teknologi di tahun 2000, US housing di tahun 2006-2007, kemudian emas mulai dari harga $800 per troy ounce di tahun 2009 hingga $1.900 di tahun 2011, Bapak Ibu. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi sejak tahun 2020 dan silakan teman-teman, Bapak Ibu semua lihat sendiri faktanya. Apakah ada aset bubble yang bisa kita kenali pada periode kali ini? Nah, semuanya bermula ketika dunia dilanda wabah virus COVID-19. Dan Amerika mulai mengalami ini di bulan Februari 2020. Kita tahu cara meredam penyebaran COVID-19 ini adalah dengan membatasi pergerakan manusia, alias lockdown. Memang tampaknya sederhana, namun dampak ekonomi dari lockdown adalah sebagai berikut. Ini adalah Broadway, salah satu jalan yang paling ramai di kota New York. Mendadak jadi sunyi senyap. Tidak ada toko satupun yang buka, tidak ada kafe, tidak ada resto, semuanya tutup. Tidak hanya itu, bahkan seluruh pesawat terbang di Amerika Serikat juga tidak ada yang terbang. Semuanya ini berakibat macetnya sirkulasi moneter, ya, peredaran uang macet, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip monetarisme yang pertama kali dikemukakan oleh Dr. Milton Friedman yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1976, uang pada dasarnya adalah darahnya ekonomi. Jika karena suatu hal tertentu, peredaran uang tiba-tiba terhenti, sama seperti adanya penyumbatan di pembuluh darah manusia, kalau
penyumbatannya itu terjadi di arteri koroner, maka itu disebut penyakit jantung koroner. Jika penyumbatannya ada di otak, maka itu namanya stroke. Nah, dalam dunia ekonomi, Bapak Ibu, teman-teman semua, penurunan jumlah uang beredar secara signifikan, ya, sirkulasi uang tiba-tiba terhenti karena suatu dan lain hal, ya, dalam hal ini karena lockdown. Itu adalah awal dari sebuah resesi yang sangat-sangat destruktif. Saya masih ingat, ya, bayangan ketakutan Amerika akan kembali ke masa The Great American Depression itu muncul kembali ketika lockdown karena menghadapi pandemi. Nah, karena itu, memasuki bulan Maret 2020, Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve sudah melihat terjadinya gejala ini. Ya, ini adalah Jerome Powell, Fed Chairman, pada tanggal 3 Maret 2020 mengumumkan pemangkasan suku bunga pinjaman dari 1,75% menjadi 1,25%. Kemudian pada tanggal 15 Maret, jadi hanya berselang kurang lebih 2 minggu, langsung memangkas suku bunga acuan tersebut menjadi 0 hingga 0,25%. Serta mengumumkan paket stimulus moneter sebesar 700 miliar dolar. Dan tidak berhenti di situ, 2 hari kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, The Fed kembali mengumumkan quantitative easing sebesar 1 triliun US dollar dan pada akhirnya pada tanggal 23 Maret 2020, The Fed mengumumkan paket quantitative easing infinity alias paket stimulus moneter tanpa batas. Ya. Nah, sejak pandemi hingga saat ini, The Fed sudah meluncurkan program stimulus moneter yang besarnya lebih dari 4,6 triliun US dollar melalui pembelian obligasi pemerintah US Treasury Bonds, mortgage-backed securities atau kalau di Indonesia ini adalah kontrak KPR, serta bahkan corporate bonds. Kesemuanya ini membuat tersedianya likuiditas atau uang beredar dalam jumlah yang sangat berlimpah. Dengan melakukan pembelian obligasi pemerintah, The Fed membuat kas negara pemerintah Amerika memiliki likuiditas yang sangat besar dan ini kemudian oleh pemerintah Trump administration dikucurkan dalam bentuk stimulus cek yang dikirimkan oleh pemerintah Amerika ke semua warga negara yang pekerjaannya jadi terganggu akibat COVID-19. Demikian pula halnya dengan bank dan perusahaan-perusahaan besar, sekarang tersedia likuiditas yang berlimpah. Karena itu, walaupun kondisi karyawannya dirumahkan, mereka masih tetap sanggup membayar gaji walaupun mungkin tidak full. Nah, program quantitative easing The Fed yang dimulai sejak Maret 2020 ini benar-benar merupakan peningkatan suplai uang atau money supply yang sangat masif. Langkah The Fed ini, Bapak Ibu, ternyata ini benar-benar terbukti mujarab. Bapak Ibu perhatikan, sejak tanggal 23 Maret 2020, indeks saham S&P 500 ini langsung mulai pulih, begitu juga indeks Nasdaq. Ya, yang hijau ini adalah Nasdaq, yang biru itu adalah S&P 500, langsung pulih. Ya, namun peningkatan money supply dalam jumlah yang raksasa ini, sebagaimana yang sudah terjadi pada siklus pasca resesi yang terdahulu, selalu mengakibatkan terjadinya bull run atau aset bubble. Ya, pertanyaannya, di manakah terjadi bubble-nya? Bapak Ibu ingat pada waktu awal tadi saya menyebutkan bahwa sehubungan dengan subprime mortgage crisis yang terjadi antara tahun 2007 sampai 2008, The Fed mengucurkan quantitative easing yang berakibat terjadinya bull run atau aset bubble pada harga emas mulai dari harga $800 per troy ounce di tahun 2008 dan membumbung tinggi menjadi $1.900 di tahun 2011. Namun anehnya, Bapak Ibu bisa lihat yang warna orange ini adalah harga emas.
selama periode 2020 sampai 2021, emas tidak terjadi peningkatan harga yang signifikan. Boleh dibilang stabil-stabil aja. Ya. Nah, eh, selama 2 tahun emas hanya mengalami peningkatan 19,83%, Bapak Ibu. Ya, sementara indeks S&P 500 yang warna biru itu mengalami peningkatan 43,22% dan yang warna hijau Nasdaq ini mengalami peningkatan 72,7%. Nah, namun coba perhatikan yang satu ini, grafik yang kuning ini adalah harga Bitcoin, ya. Sejak Maret 2020, Bitcoin ini bergerak naik, bukan naik lagi tapi meroket, dahsyat Bapak Ibu. Dan sejak bulan September 2020 melesat naik bahkan mencapai kenaikan harga melampaui 700% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Nah, sejak April 2021 akibat tekanan inflasi yang semakin besar, beberapa pejabat The Fed mulai mengisyaratkan akan adanya kemungkinan pemangkasan program quantitative easing. Dan ini adalah memicu koreksi tajam pertama kali pada Bitcoin. Nah, Bapak Ibu, pada sidang Gubernur The Fed atau FOMC, Federal Open Market Committee, tanggal 3 November 2021, The Fed untuk pertama kalinya memutuskan untuk mulai memangkas QE infinity dari pembelian aset berupa treasury bonds dan mortgage-backed security sebesar 120 miliar dolar per bulan menjadi hanya 105 miliar dolar per bulan. Jadi dipangkas dari 120 jadi 105, dipangkas 15 miliar dolar per bulan. Dan itu terdiri rinciannya dari 70 miliar dolar berupa pembelian obligasi pemerintah atau US Treasury Bonds dan 35 miliar dolar berupa pembelian mortgage-backed security. Jadi total 70 tambah 35, 105. Hal ini langsung memicu penurunan tajam kedua pada Bitcoin di tahun 2021. Ya, kita lihat Bitcoin puncaknya adalah di 3 November itu dia mulai turun. Dan ini jelas nampak bahwa quantitative easing di zaman Ben Bernanke di tahun 2008-2012 ini memicu terjadinya bull run pada gold. Kali ini tidak terjadi bull run di gold, tapi QE infinity yang dilakukan oleh Jerome Powell and tim guna menghadapi gangguan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan juga terjadinya bull run bukan di gold tapi di Bitcoin, di aset kripto. Nah, dengan demikian, bull power aset kripto yang begitu dahsyat ini, itu powernya, daya dorongnya, ini terjadi salah satunya sebagai akibat adanya quantitative easing yang begitu masif yang dilakukan oleh The Fed sejak Maret 2020. Nah, karena kekhawatiran akan inflasi, maka QE tersebut mulai dikurangi secara bertahap. Nah, ini mari kita lihat, menariknya adalah ketika terjadi bull run, ya, segala hal yang futuristik seperti Bitcoin atau cryptocurrency dan yang biru ini adalah mobil masa depan karena trennya akan mengarah ke sana dan itu adalah electric vehicle, ini adalah saham Tesla yang warna ungu. Bapak bisa perhatikan di samping Bitcoin yang mengalami peningkatan tajam sepanjang 2020 sampai 2021 itu juga adalah saham Tesla. Ya, saham Tesla mengalami kenaikan fantastis sebesar 1.316%. Dan coba perhatikan Bapak Ibu, ketika adanya ancaman inflasi, adanya kekhawatiran inflasi yang mengakibatkan The Fed mulai akan melakukan tapering dan sudah mulai per 3 November kemarin melakukan tapering, apa yang terjadi? Kedua aset ini terkoreksi Bapak Ibu. Ya, nah, tapering atau pengurangan program stimulus moneter secara bertahap
Ini bukan tidak beralasan. Ya, hal ini didukung beberapa fakta, di antaranya hampir semua negara bagian, Bapak bisa lihat ini di map ini, hampir semua negara bagian di Amerika Serikat saat ini sudah kembali normal. Kendati pun kini dibayangi kekhawatiran akan adanya varian Omikron, namun indeks back to normal Amerika ini sudah menunjukkan angka 90% yang artinya aktivitas ekonomi sudah pulih 90% bila dibandingkan dengan kondisi pre-pandemi atau pre-COVID sebelum Maret 2020. Dan ini didukung oleh fakta bahwa lihat ini angka unemployment claims. Jadi di Amerika kalau ada pengangguran, mereka akan dapat tunjangan unemployment benefit namanya. Dan Bapak Ibu bisa lihat angka klaim dari pengangguran ini, unemployment benefit, Bapak Ibu ini sudah turun di masa kurang lebih angkanya hampir sama seperti sebelum COVID ya. Jadi pra-COVID. Ini dia. Angka pengangguran ini sudah turun banyak sekali, dan pada saat ini indeks saham S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones ini sudah berada pada titik tertinggi jauh melampaui masa pra-COVID, titik tertinggi sebelum COVID. Aktivitas ekonomi, sektor real sudah pulih 90%. Problem yang dihadapi Amerika Serikat saat ini itu bukanlah pertumbuhan ekonomi lagi, Bapak Ibu. Amerika sudah tidak mengkhawatirkan pengangguran lagi, Bapak Ibu. Melainkan problemnya itu adalah inflasi. Ini dia. Ya, data ini saya ambil dari Yahoo Finance. Masifnya program quantitative easing yang dilakukan oleh The Fed sudah mendorong inflasi ke level tertingginya sejak 1991. Hingga akhir November 2021, Jerome Powell ini masih teguh berpendapat bahwa tingginya inflasi ini adalah bersifat sementara atau transitory. Ya, maksudnya adalah peralihan bersifat sementara karena peralihan dari ekonomi work from home ke ekonomi reopening, ya, atau reopening economy. Nah, namun pada tanggal 30 November 2021 yang lalu, untuk pertama kalinya Jerome Powell, Fed Chairman, mengatakan bahwa we tend to use the word transitory to mean that it won't leave a permanent mark in the form of higher inflation. Jadi dia terbiasa, dia sering pakai kata-kata transitory itu. Ya. Nah, akan tetapi kali ini dia bilang, I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean. Ya, ini artinya The Fed saat ini sudah tidak lagi mengkhawatirkan resesi, melainkan yang dikhawatirkan The Fed saat ini itu adalah inflasi. The Fed sudah tidak lagi mengkhawatirkan pengangguran, The Fed tidak mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi sudah pulih. Yang dikhawatirkan The Fed saat ini adalah bagaimana mengendalikan inflasi. Harga barang-barang kebutuhan orang Amerika saat ini membumbung tinggi, naik biaya hidup mereka juga membumbung tinggi, naik banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Dan ini tercermin pada angka Consumer Price Index, dan ini adalah angka core CPI, ya. CPI itu adalah Consumer Price Index, harga barang-barang di tingkat konsumen, indeks harga barang-barang di tingkat konsumen. Dan kalau ada core, itu artinya harga makanan dan energi udah dikeluarin. Ya, kenapa? Karena seringkali angka makanan maupun energi ini tidak mencerminkan inflasi real. Kenapa? Karena bisa saja itu karena dipicu oleh faktor musiman misalnya, atau karena suatu insiden tertentu misalnya. Nah, tapi kalau sudah dikeluarkan, food and energy sudah dikeluarkan semua, berarti ini adalah angka inflasi yang bisa dijadikan pegangan. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu,
ini sudah terjadi di tingkat konsumen ya. Dan angkanya Bapak Ibu bisa lihat ini sudah tertinggi sejak tahun 1990-an Bapak Ibu. Ya, sepanjang tahun 2000 sampai sekarang ini tidak pernah setinggi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu kesimpulannya itu adalah memasuki tahun 2022 ya. Kalimat Jerome Powell tersebut berarti peralihan dari kebijakan yang didasari atas kekhawatiran atas resesi ekonomi akibat pandemi ini adalah periode Maret 2020 sampai November 2021 dan kebijakannya itu adalah QE infinity, stimulus moneter tanpa batas. Bapak Ibu mulai Desember 2021 dan seterusnya tahun 2022 dan seterusnya ya, kekhawatiran The Fed tidak lagi di pertumbuhan ekonomi, akan tetapi bagaimana mengendalikan inflasi atau dengan kata lain inflationary concern economy. Dan ini sebagaimana sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya juga, Bapak Ibu, tindakan The Fed adalah secepatnya memangkas stimulus moneter dan bila mana diperlukan mulai menaikkan suku bunga. Dengan kata lain, keran air likuiditas yang semula digelontorkan secara sangat masif mulai dari Maret 2020 sampai November 2021, kini keran tersebut perlahan-lahan mulai ditutup. Bapak Ibu, bersiaplah akan perubahan besar ini karena ini akan berdampak ke semua aset. Mulai dari saham, aset kripto, komoditas, termasuk juga currency Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya mengenai kondisi terakhir bursa saham Amerika dan bursa global. Saya juga bahas tentang aset lainnya. Bapak Ibu, semoga bermanfaat, sukses selalu, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.